Prodi Ilmu Gizi Angkatan tahun 2019 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji pengamatan fisik telur. Tetap di sini. Telur merupakan sumber protein hewani yang mempunyai nilai gizi tinggi. Dalam ilmu gizi, telur dijadikan patokan untuk membandingkan nilai gizi bahan makanan lainnya. Oleh sebab itu, telur merupakan sumber zat gizi yang sangat penting dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan embrio. Tujuan uji untuk mengetahui kualitas dari telur secara objektif, mengetahui kualitas kulit telur, dan mengetahui porositas kulit telur. Prinsip ujinya yaitu untuk mengetahui kualitas telur dapat dilakukan dengan pengamatan fisik dengan melihat bagaimana ukuran telur, berat, kondisi kerabang, kondisi kantong udara, kondisi putih dan kuning telur, serta bau dan aroma telur. Alat dan bahan. Bahannya yaitu telur ayam ras, telur ayam buras, telur itik, telur puyuh, methylene blue, aquades, dan larutan NaCl 10%. Alatnya yaitu jangka sorong, cawan petri, chandler, DKBM, beker gelas, dan timbangan. Prosedur kerjanya yaitu pertama, ukuran telur, ukur diameter dan panjang telur dengan menggunakan jangka sorong. Kondisi kerabang atau cangkang, yaitu amati kondisi kerabang dengan parameter bentuk, kehalusan, ketebalan, keutuhan, dan kebersihan kerabang. Kemudian catat hasil pengamatannya. Ketiga, yaitu kondisi kantung udara, di mana letakkan telur di chandler. Kemudian hitung diameter dan tinggi kantung udara dan perhatikan kebebasan bergerak kantung udara tersebut. Keempat, berat telur. Timbang untuk mengetahui kisaran beratnya. Pisahkan antara kerabang, kuning telur, dan putih telur. Kemudian, timbang masing-masing bagian dan presentasikan terhadap berat telur utuh. Kelima, kondisi putih telur, yaitu kita mengamati kebersihan, kekentalan, dan indeks putih telur, di mana ukur tinggi dan diameter dari albumin tebal. Kemudian hitung indeks albumin, di mana cara menghitung indeks albumin yaitu tinggi albumin dalam kurung tebal dalam kisaran milimeter per diameter rata-rata dalam kisaran milimeter. Keenam, kondisi kuning telur dengan mengamati bentuk, posisi, penampakan batas, dan keberhasilan, ukur tinggi dan diameter kuning telur, kemudian hitung indeks kuning telur dengan menggunakan rumus yang sama dengan menghitung indeks putih telur. Ketujuh, bau dan aroma, dan kedelapan, amati bau dari sampel dan catat hasilnya. Adapun hasil ujinya yaitu pada telur ayam ras berdiameter 4,66 mm dengan panjang 6,17 mm dan berat 70 gram dan memiliki warna coklat muda serta memiliki bentuk kekasaran yang agak kasar. Kemudian pada ayam buras memiliki diameter 3,83 mm dengan panjang 5,1 mm dan berat 41 gram dengan warna putih dan kekasaran sangat halus. Pada telur bebek memiliki diameter 4,3 mm dan panjang 5,27 mm dan berat 56 gram dengan warna hijau toska tapi sedikit ada kebiru-biruan muda dengan kekasaran halus. Pada telur puyuh memiliki diameter 2,44 mm dan panjang 3,27 mm dengan berat 10 gram, di mana memiliki warna putih, ada bintik-bintik coklat dan hitam, memiliki kekasaran sedikit kasar. Pada uji kualitas telur, yaitu pada telur ayam ras, memiliki cangkang yang kotor, tidak memiliki keretakan, memiliki volume kantong udara yang berpori-pori dan banyak berongga, dan memiliki posisi di atas, dan memiliki bau yang amis. Kemudian pada telur ayam buras, memiliki kebersihan bersih,
tidak memiliki keretakan, memiliki volume kantong udara banyak berongga-rongga, berada di posisi di atas, dan memiliki bau yang amis. Pada telur bebek memiliki cangkang yang kotor, tidak memiliki keretakan, memiliki kantong udara yang bervolume, berongga di bagian bawah, kemudian posisinya menyamping dan memiliki bau yang amis. Sedangkan pada telur puyuh memiliki cangkang yang kotor, tidak memiliki keretakan, memiliki volume kantong udara tidak terlihat dan posisinya di atas, dan memiliki bau yang amis. Pada telur ayam ras memiliki diameter kuning telur 4,6 cm dengan tinggi 1,2 cm dengan indeks 3,833 cm. Sedangkan memiliki diameter putih telur dengan 9 cm dengan tinggi 0,6 cm dan memiliki indeks 15 cm. Pada ayam buras memiliki diameter kuning telur 1 cm dan tinggi 4,5 cm dengan indeks 0,222 cm. Sedangkan pada diameter putih telurnya berkisar 9,5 cm dengan tinggi 0,4 cm dan memiliki indeksnya yaitu 23,75 cm. Pada telur bebek memiliki diameter kuning telur 4,7 cm dengan tinggi 1,2 cm dengan indeks 3,833 cm. Pada diameter putih telur berkisar 9 cm dan tinggi 0,6 cm dengan indeks 15 cm. Kemudian pada telur puyuh memiliki diameter 2,9 cm, tinggi 0,6 cm dengan indeks 4,833 cm. Pada diameter putih telur berkisar 7 cm dan tinggi 0,2 cm dan indeks 35 cm. Pengamatan struktur fisik telur. Pada telur ayam ras memiliki berat telur tanpa kulit yaitu 56 gram, berat kuning telur 17 gram dengan persentase 30,35%, berat putih telur 37 gram dengan persentase 66,07%, berat kulit telur berkisar 7 gram. Pada lapisan encer, kuning telur berwarna orange dan putih telur berwarna jernih. Tebal kulit telur tanpa membran 0,38 mm, tebal kulit telur 0,41 mm dan tebal membran 0,3 mm. Pada telur ayam buras memiliki berat telur tanpa kulit 44 gram, berat kuning telur 15 gram dengan persentase 34,09%, berat putih telur 27 gram dengan 61,36%, berat kulit telur 4 gram. Lapisan encer kuning telur berwarna cerah dan jernih, putih telurnya berwarna cerah atau jernih. Tebal kulit telur tanpa membran 0,28 mm, tebal kulit telur 0,31 mm dan tebal membran 0,3 mm. Pada telur bebek memiliki berat telur tanpa kulit 50 gram, berat kuning telur 21 gram dengan persentase 42%, berat putih telur 27 gram dengan persentase 54%, berat kulit telur 5 gram. Lapisan encer yaitu kuning telur berwarna sangat orange, jernih dan lebih cerah. Pada putih telurnya itu berwarna jernih. Nah, tebal kulit telur tanpa membran 0,30 mm, tebal kulit telur 0,37 mm dan tebal membran 0,7 mm. Pada telur puyuh memiliki berat telur tanpa kulit 8 gram, berat kuning telur memiliki 3 gram dengan persentase 37,5%, berat putih telur 5 gram dengan persentase 62,5%, berat kulit telur yaitu 1,176 gram. Lapisan encer yaitu kuning telur agak kuning pucat, putih telurnya berwarna jernih, tebal kulit telur tanpa membran 0,15 mm, tebal kulit telur 0,21 mm dan tebal membran 0,3 mm.
Adapun kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya uji pengamatan ini kita dapat mengetahui telur yang baik memiliki karakteristik yaitu kerabang yang bersih, halus, rongga udara kecil, kuning telurnya terletak di tengah dan tidak bergerak, putih dan kuning telur bagian dalam kental, dan semakin tebal cangkang telur maka semakin banyak zat kapur pada cangkang tersebut.